Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Usaha Tani, yaitu presentasi kelayakan usaha tani. Perkenalkan, nama saya Ratina Dewi Hosaimah, NIM 200311000110, kelas Agroteknologi C. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu tentang tanaman aren. Pengertian tanaman aren. Pohon aren menjadi salah satu jenis tanaman serbaguna. Tanaman aren atau sering dinamakan palma adalah jenis tanaman yang mampu menghasilkan berbagai ragam mulai dari gula, nira, ijuk, kolang-kaling, dan lainnya. Tanaman aren merupakan tanaman tua yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat kita. Masa tanam dari tanaman aren memang terbilang lama, namun hasilnya sangat menjanjikan. Pohon aren ini banyak dibudidayakan dan diambil keuntungannya. Peluang usaha budidaya aren memang sangat menguntungkan, di mana dari potensi bisnis budidaya aren ini memang sangat besar dan menjanjikan. Dalam menanam budidaya aren ini mampu mendatangkan untung dengan nilai yang fantastis. Cara pembudidayaan aren sendiri memang bisa dibilang tidak sulit. Pohon aren sangat cocok ditanam di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Untuk tanaman ini memang dapat tumbuh dimanapun dan tidak membutuhkan kriteria secara khusus. Namun, masa panen dari budidaya aren ini memang tergolong lama. Hal inilah yang membuat tidak banyak orang membudidayakan tanaman ini. Tentunya ini menjadi peluang bisnis yang menguntungkan jika Anda membudidayakan tanaman ini. Meski lama, namun keuntungan yang didapatkan terbilang besar dan menjanjikan. Tanaman aren merupakan tanaman tahunan. Di sini terdapat contoh artikel tanaman aren dengan judul Analisis Finansial Usaha Tani Aren atau Arenga Pinatamir di Kampung Sakak, Tada, Kecamatan Muk, Manar, Bulantin, Kabupaten Kutai Barat. Jurnal ini ditulis oleh Yosia Yesi dan Abdul Holik Hidayah. Adapun analisis usaha tani pada artikel tersebut, yang pertama kita harus mengetahui metodologi penelitiannya terlebih dahulu, yaitu ada lokasi penelitian dan waktu yang dilaksanakan pada desa yang telah tertulis, kemudian ada objek penelitian di mana terdiri dari objek utama yaitu masyarakat, kemudian objek yang kedua yaitu lembaga atau instansi yang terdapat dalam desa tersebut. Kemudian ada data primer. Data primer terdiri dari identitas responden, biaya tetap usaha tani, dan biaya variabel. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini diambil dari studi kepustakaan yang dapat menunjang penelitian pada artikel ini, dan juga dari petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Dalam analisis biaya usaha tani, yang pertama dilakukan yaitu pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu ada analisis tabulasi, di mana data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk tabel menurut klasifikasi masing-masing keterangan, misalnya biaya bibit, tenaga kerja, alat-alat, pestisida, dan lain-lain. Kemudian dianalisis, dibahas, dan ditarik kesimpulan. Dilanjutkan dengan analisis produksi dan pendapatan. Analisis biaya produksi dan pendapatan ini dihitung selama petani mengusahakan tanaman aren. Penerimaan usaha tani ini dapat dirumuskan dengan TR sama dengan P kali Q, di mana TR adalah total penerimaan sama dengan harga dikali jumlah produksi. Adapun biaya total dapat ditentukan menggunakan rumus yaitu TC, di mana TC adalah total biaya sama dengan TFC, yaitu total biaya tetap ditambah dengan total biaya tidak tetap atau biaya variabel.
Kemudian untuk menghitung pendapat usaha tani dapat menggunakan rumus yaitu I atau pendapatan sama dengan TR total penerimaan dikurangi dengan total biaya atau total cost. Yang kedua yaitu ada analisis finansial usaha tani yang terdiri dari net present value atau NPV, kemudian net benefit cost ratio atau net BC ratio, analisis internal rate of return atau IRR, analisis gross benefit cost ratio atau gross BC ratio, analisis probability ratio, dan terakhir analisis payback period. Analisis finansial yang pertama yaitu ada net present value atau NPV. Untuk dapat menghitung NPV ini diperlukan selisih antara pendapatan dan biaya yang lebih dikenal dengan keuntungan bersih. Dengan rumus yang telah ditulis pada artikel ini, di mana BT atau benefit sosial adalah kotor dari proyek pada tahun ke-T yang terdiri dari segala jenis penerimaan atau keuntungan non-finansial yang diterima oleh penyelenggara proyek. Kemudian selanjutnya yaitu ada biaya sosial kotor dari proyek pada tahun ke-T termasuk segala jenis pengeluaran baik yang bersifat modal atau pembelian peralatan, bibit, pupuk, herbisida, dan sebagainya. Kemudian ada N. N itu adalah umur ekonomis proyek tersebut dan I adalah social opportunity cost of capital yang ditunjukkan sebagai social discount rate. NPV juga disebut sebagai akumulasi discount rate present value dari keuntungan bersih atau jumlah nilai sekarang keuntungan bersih yang dihasilkan dari tahun proyek berjalan. Jika NPV lebih dari 0, maka proyek dinyatakan layak untuk diteruskan dan dikembangkan. Jika NPV sama dengan 0, artinya proyek tidak memberikan keuntungan dan tidak menderita kerugian. Kemudian, jika NPV kurang dari 0, maka proyek dinyatakan gagal karena tidak memberikan keuntungan dan perlu dicarikan alternatif cara yang cocok agar dapat mencapai keberhasilan. Analisis finansial yang kedua yaitu ada Internal Rate of Return atau IRR. Untuk mengetahui besarnya IRR, maka diadakan percobaan-percobaan dengan menggunakan beberapa tingkat diskon rate yang berbeda sehingga menghasilkan NPV yang mendekati 0. Kemudian menggunakan rumus IRR yaitu yang telah dituliskan pada PowerPoint, di mana I1 adalah tingkat bunga pada diskon rate yang rendah atau sebelum mendapatkan nilai NPV negatif. Yang kedua yaitu ada I2, di mana I2 adalah tingkat bunga pada diskon rate yang tertinggi atau memberikan nilai NPV yang negatif. Kemudian ada NPV 1 atau net present value yang mempunyai nilai positif, dan NPV 2 yaitu net present value yang mempunyai nilai negatif. Jika nilai IRR lebih dari 1, berarti proyek tersebut layak untuk dijalankan. Jika nilai IRR sama dengan 0, berarti proyek berada pada titik impas atau dengan kata lain tidak memberikan kerugian. Dan jika nilai IRR-nya kurang dari 1, berarti proyek tersebut tidak layak untuk dikembangkan. Analisis finansial yang ketiga yaitu ada net benefit cost ratio atau net BC ratio, di mana merupakan perbandingan manfaat dan biaya yang menggunakan rumus yang telah dituliskan pada PowerPoint, di mana BT adalah benefit sosial kotor atau pendapatan kotor proyek pada tahun T. CT atau cost sosial kotor merupakan total biaya proyek pada tahun T. Dan I merupakan social opportunity cost of capital yang dipergunakan sebagai social discount rate atau tingkat suku bunga yang berlaku. Indikator penilaian dari net BC ratio yaitu jika lebih dari 1, maka proyek dinyatakan layak untuk diteruskan dan dikembangkan. Jika sama dengan 1, artinya proyek tidak memberikan keuntungan tetapi juga tidak menderita kerugian atau impas. Dan yang terakhir, jika net BC ratio-nya kurang dari 1, maka proyek dinyatakan gagal karena tidak memberikan keuntungan dan perlu dicarikan alternatif cara yang cocok agar dapat mencapai keberhasilan.
Analisis finansial yang keempat yaitu ada cross benefit cost ratio atau gross BC ratio yang merupakan perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Menggunakan rumus yang telah dituliskan pada PPT, di mana benefit sosial kotor merupakan pendapatan kotor proyek pada tahun T. Cost sosial kotor merupakan proyek pada tahun T. I merupakan social opportunity cost of capital yang dipergunakan sebagai social discount rate atau tingkat suku bunga yang berlaku. Adapun indikator dalam penilaian cross BC yaitu jika lebih dari 1, maka proyek dinyatakan layak untuk diteruskan. Jika sama dengan 1, proyek impas, dan jika sama dengan kurang dari 1, proyek dinyatakan gagal karena tidak memberikan keuntungan. Yang terakhir ada payback period atau yaitu adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value guna mengetahui berapa lama usaha atau proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Adapun rumus yang digunakan yaitu yang telah dituliskan pada PPT, di mana TP1 merupakan tahun sebelum terdapat payback period. II merupakan jumlah investasi yang telah didiskon, dan BICP jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period, serta BP merupakan jumlah benefit yang pada payback period berada pada masa tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan analisis biaya pada usaha tani, di mana terdiri dari biaya pengusahaan, yaitu biaya yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan pengusahaan tanaman aren. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap di sini dapat terlihat di dalam tabel, di mana terdiri dari biaya-biaya yang diperhitungkan untuk penyewaan lahan yang rata-rata sebesar 300.000 dan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 10.000 dapat terlihat dalam tabel. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel pada usaha tani tanaman aren ini dikeluarkan selama 5 tahun. Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usaha gula aren pada artikel ini terdiri dari pembelian sarana produksi dan alat-alat yang diperlukan dalam usaha tani gula aren untuk kayu bakar memakai sistem borongan atau dihitung per potong biaya upah angkut dan transportasi 1 liter bensin yang digunakan setiap harinya. Proses pembuatan dan sampai produksi pertama pada tahun kelima yaitu mengeluarkan biaya sebesar 8.272.000 yaitu pada awal praproduksi sampai produksi tahun ke-1. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar 8.972.000. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungannya. Yang pertama yaitu perhitungan net present value atau NPV. Dapat terlihat pada tabel yang telah tersedia. Hasil perhitungannya yaitu pada tabel yang terdiri dari tingkat suku bunga 8%, 12%, 14%, dan 18% menghasilkan NVP lebih dari 0. Penghitungan yang kedua yaitu ada internal rate of return atau IRR yang dapat dilihat pada tabel. Nah, hasil perhitungan nilai IRR pada masing-masing tingkat suku bunga usaha tani aren selama 25 tahun menunjukkan nilai internal rate of return akan melebihi tingkat suku bunga yang berlaku mulai pada pengusahaan tahun ke-6. Dapat dihitung menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada PPT sebelumnya, yaitu IRR sama dengan 14% ditambah 15.646.528 dibagi 15.646.528 dikurangi 17.172.496 dikali 18% min 14%. Hasilnya yaitu sama dengan 15,6% pada tahun ke-25. Penghitungan yang ketiga yaitu ada net BC ratio, yaitu dapat terlihat pada tabel.
Penghitungannya yaitu dengan cara membagi nilai positif present value net benefit dengan nilai negatif present value net benefit pada masing-masing tingkat suku bunga atau diskon rate. Hasil perhitungan net BC ratio usaha tani aren seluas 40 hektar ini dengan jangka waktu pengusahaan 25 tahun pada masing-masing suku bunga, menghasilkan net BC ratio lebih dari 1. Selanjutnya yaitu ada gross benefit cost ratio yang dapat dilihat pada tabel. Cara penghitungannya menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon pada masing-masing tingkat suku bunga atau diskon rate. Hasil perhitungan gross BC ratio usaha tani aren seluas 40 hektar dengan jangka waktu pengusahaan 25 tahun pada masing-masing suku menghasilkan gross BC ratio lebih dari 1. Dari hasil analisis finansial tadi dapat disimpulkan usaha tani aren di Kampung Sakak Tada Kecamatan Mukmanar, Bulaten, Kabupaten Kutai Barat yang dijalankan secara umum dapat dikatakan layak atau fleksibel diusahakan dalam pengembangannya sebagai alternatif mata pencaharian pokok petani. Adapun hasil analisis finansialnya yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai net present value atau NPV dapat dilihat bahwa usaha tani aren pada tingkat suku bunga 8%, 12%, dan 18% layak diusahakan pada mulai tahun ke-15. Kemudian nilai benefit cost ratio yang mempunyai nilai lebih dari 1 pada umur tanaman tahun ke-15 atau suku bunga 8%, 10%, 14%, dan 18%. Perhitungan IRN menunjukkan bahwa usaha tani aren layak diusahakan dalam jangka waktu pengusahaan 15 tahun ke atas pada tingkat diskon rate 15,6% atau dengan suku bunga bank di bawah 8%. Dan terakhir, nilai gross benefit cost ratio yang mempunyai nilai lebih dari 1 layak diusahakan pada umur tanaman tahun ke-9 atau suku bunga 8%, 10%, 12%, dan 14%, serta 18%.